Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya Ariel Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini pelajaran kita sudah tiba di pelajaran yang ke-12 dengan judul Perjuangan Melawan Arus, yang diambil dari dalam cerita Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 28 sampai pasal 33, dan di dalam buku Roh Nubuat, buku Alfa dan Omega jilid 1 pasal 17 sampai pasal yang ke-18. Dan yang menjadi ayat inti kita pada hari Sabat ini diambil dari dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 13 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Teman-teman sekalian, pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini melanjutkan pembelajaran pada hari Sabat yang lalu. Jika pada hari Sabat yang lalu kita sudah belajar sampai di mana Yakub dan Esau akhirnya mereka bertengkar oleh karena penipuan Yakub. Dan pada hari Sabat ini kisahnya melanjutkan dari pembelajaran itu, di mana setelah itu akhirnya Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Kemudian Yakub pergi dan sampai di suatu tempat dan bermalam di sana oleh karena matahari telah terbenam. Dan pada malam itu ketika dia tidur, Yakub bermimpi. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah di sana malaikat-malaikat Allah sedang turun naik dari langit ke bumi. Dan berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Dan setelah Tuhan berfirman demikian, akhirnya Yakub bangun, dan Yakub menemai tempat yang dia tiduri itu bernama Betel. Dan singkat cerita, akhirnya Yakub pergi dan sampai di suatu rumah pamannya, yaitu yang bernama Laban. Dan kita tahu kisahnya bahwa Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Tetapi pada waktu malam dibawanyalah Lea, yaitu anaknya yang tua, kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri Lea. Dan pada waktu pagi setelah mereka bangun, tampaklah bahwa itu Lea, padahal yang disukai oleh Yakub itu adalah Rahel. Dan Yakub akhirnya bertanya kepada pamannya, yaitu kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Kemudian jawab Laban, tidak biasa orang berbuat di tempat ini untuk mengawinkan anaknya yang lebih muda terlebih dahulu. Anaknya yang lebih tua harus kawin terlebih dahulu, baru anaknya yang muda bisa kawin. Dan oleh karena adat istiadat itulah, maka Yakub tidak bisa mengawini Rahel sebelum dia mengawini Lea. Akhirnya Yakub bekerja untuk Laban selama 7 tahun lagi untuk bisa mendapatkan Rahel. Dan akhirnya singkat cerita, Yakub menikahi dua orang istri, yaitu Lea dan juga Rahel. Dan mereka memiliki, kita tahu semua memiliki 12 atau 13 anak. Dan singkat cerita, akhirnya Yakub ingin untuk bertemu dengan Esau kakaknya. Dan akhirnya Yakub beserta kedua istrinya, beserta seluruh keluarganya, seluruh hamba-hambanya, seluruh binatang-binatang peliharaannya, mereka pergi untuk menemui Esau. Namun sebelum mereka sampai untuk bertemu dengan Esau, pada suatu malam
tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Dan ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Kemudian sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Teman-teman, kita tahu semua bahwa laki-laki yang bergulat dengan Yakub itu adalah Allah. Allah mempersiapkan Yakub supaya dia dapat bertemu dengan Esau. Begitu besarlah kasih Allah kepada Yakub, sehingga Allah memberkati Yakub. Dia mempersiapkan Yakub karena waktu itu dia takut untuk bertemu dengan Esau. Dan setelah Allah persiapkan Yakub, maka Yakub mempunyai satu kekuatan setelah Allah memberkati dia. Dan tempat di mana dia bergulat dengan Allah itu dinamainya Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, bahkan bergelut dengan Allah, tetapi nyawaku tertolong." Teman-teman, pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini mempunyai satu pelajaran paling tidak, yaitu di sini kutipan mengatakan, kehidupan Yakub menunjukkan penerimaan Allah yang tanpa syarat. Dengan tekun melewati masalah-masalahnya, Yakub mampu menemukan sukacita ketika dia mempercayakan pecahan-pecahan kehidupannya yang hancur kepada Tuhan. Pelajaran yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini, biarlah kita sama seperti Yakub. Jika kita mempunyai masalah di dalam kehidupan kita, jika kita menghadapi suatu masalah yang mungkin bagi kita itu tidak dapat terselesaikan, tidak mungkin kita selesaikan sendirian, biarlah kita serahkan masalah itu kepada Allah. Kita mohon pimpinan Allah, kita mohon perlindungan Allah, supaya kita dapat melewati masalah itu, menghadapi rintangan di dalam kehidupan kita itu. Maka Allah akan memberkati kita. Allah akan mempersiapkan kita untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Allah akan mempersiapkan kita untuk menghadapi satu masalah yang akan datang di dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian, kita akan sanggup melewati segenap perjalanan hidup kita bersama dengan Allah. Inilah video pembelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Dan jika teman-teman semua suka, silakan untuk tekan tombol like dan juga komen di bawah. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan saja untuk di subscribe. Dan kalau teman-teman subscribe, jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya, supaya teman-teman dapat mendapatkan notifikasi di HP teman-teman semua jika saya mengupload video pembelajaran sekolah Sabat terbaru. Dan juga kalau video ini teman-teman rasa layak untuk di-share, silakan saja untuk di-share ke seluruh sosial media teman-teman semua. Saya Ariel Kurnedi, sampai jumpa di video pembelajaran sekolah Sabat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.